السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Surah Maryam ayat 68 sampai 72. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang fase daripada kehidupan manusia di alam akhirat. Fase kehidupan manusia di alam akhirat. Dan kita sudah sampai pada pembicaraan tentang mahkamah yang sangat agung, mahkamah yang sangat besar, perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia, yang mana awalnya kemarin kita sebutkan diawali dengan diperlihatkannya seluruh amal-amal kita di hadapan kita, seluruh apa yang telah kita kerjakan, seluruh apa yang telah kita ucapkan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu persatu. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu akan memanggil kita satu persatu. Yang pertama kali dipanggil adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian umat-umat sebelum beliau,
Kemudian setelah melewati proses hisab perhitungan amal yang lamanya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh manusia akan ditimbang. Apa yang ditimbang? Yang ditimbang ada 4. Yang pertama amalnya, yang kedua perkataannya, yang ketiga sahaiful a'mal, catatan amalnya, yang keempat adalah jasadnya. Jasadnya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana jasad ini menunjukkan amal daripada orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka proses ini adalah proses di mana seluruh manusia tidak ada yang berani berkata-kata, tidak ada yang berani berhujjah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengingat keluargamu? Apakah engkau akan mengingat keluargamu nanti pada hari kiamat?" Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wahai Aisyah, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada." Adapun di 3 tempat daripada fase dari kehidupan manusia di akhirat, maka seseorang tidak akan mengingat orang lain, siapapun dia, apakah itu kekasihnya, apakah itu anaknya atau istrinya atau suaminya atau orang tuanya, dia tidak akan mengingat sama sekali, kecuali yang ia pikirkan hanyalah dirinya sendiri, apakah ia selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi, indal mizan, ketika di mizan, ya, di timbangan, ya. Karena kita tidak tahu apakah timbangan amal kebajikan kita lebih berat daripada keburukan, atau sebaliknya keburukan lebih berat daripada kebajikan. Nauzubillahi min dzalik. Hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu aw yathqul, sehingga ia tahu apakah timbangan amalnya tersebut itu ringan ataupun berat. Wahaitul kitab hina yuqal ha'u muqra'u kitabiyah, dan ketika ujar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kedua adalah ketika orang tersebut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ia tahu dari arah mana catatan amalnya tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ia diberikan dari arah sebelah kanan tangannya, ataupun dari arah sebelah kiri tangannya, ataupun min wara'i dhahrihi, ataupun ia akan menerima catatan amalnya itu dari belakang. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda sirat, ketika manusia tersebut berada di as-sirat. Sirat, jembatan yang membentang di antara di atas neraka Jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Yang panjangnya disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala 15.000 tahun perjalanan. 15.000 tahun perjalanan. Maka digiringlah seluruh manusia menuju ke sirat. Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya." Tidak ada satupun dari kalian kecuali ia pasti akan melaluinya. Melalui apa? Melalui as-sirat, jembatan yang sangat panjang yang membentang di atas neraka. Hatman maqdiya, ini adalah sesuatu yang pasti. Allah memastikan hatman maqdiya. Bahkan anbiya Allah Subhanahu wa taala orang yang paling takut pada ketika itu. Para anbiya Allah, para nabi Allah, kekasih Allah, utusan Allah, orang-orang yang dijamin Allah masuk surga, mereka pun ketakutan luar biasa. Namun selain daripada anbiya Allah Subhanahu wa taala, ada takut kepada sirat ini. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kalamul anbiya hina idzin, kata Nabi, adapun ucapan nabi, para nabi pada ketika itu, ketika mereka hendak melewati sirat, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Maka mereka pun melintasi sirat bagaikan kilat,
bagaikan kilat. Wa minhum wal mu'minun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang melewati sirat tersebut di antara mereka wa minhum kal barqi, ada yang melewati seperti kilat. Kecepatan kilat 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Dalam waktu kurang lebih 6 jam waktu dunia, ia akan sampai ke seberang. 15.000 tahun perjalanan ini perjalanan dengan kuda. Kalau 50 km per jam kecepatan kuda, maka 15.000 itu adalah kurang lebih hitungannya menurut perhitungan ulun pribadi, ini menurut perhitungan ulun pribadi 6,5 miliar kilometer. 6, miliar kilometer. 15.000 tahun perjalanan ini bukan dari Nabi. Riwayatnya adalah dari Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, dan ini adalah merupakan kemungkinan besar beliau mendapatkan, karena beliau mengungkapkannya dengan kalimat balaghani, telah sampai kepada saya, balaghana, telah sampai kepada kami. Ini bukan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi adalah kemungkinan besar riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithu an bani Israil wala haraj. Sampaikanlah apa-apa yang dari riwayat Israiliyat tersebut dan tidak ada kesulitan dalam menyampaikannya. Maka para ulama memberikan satu ukuran, ukuran bahwa apabila riwayat Israiliyat tersebut tidak berhubungan dengan akidah, tidak menafikan sesuatu yang menjadi prinsip dalam agama Islam, maka ia boleh diterima, untuk ibrah, mengambil pelajaran di sana. Misalnya ada riwayat Israiliyat yang berbicara tentang bahwa neraka itu tidak ada misalnya, atau riwayat yang menjelaskan bahwa menafikan daripada malaikat penjaga neraka. Nah, ini bertentangan dengan akidah Islam, maka tidak boleh kita menerima riwayat tersebut. Tapi jika riwayat tersebut berbicara tentang neraka, apa yang ada di dalam neraka, bagaimanakah azab dan juga siksa neraka, maka ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithu an bani Israil wala haraj. Sampaikanlah daripada Bani Israel dan janganlah kamu merasa sulit untuk menyampaikannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan 15.000 tahun panjangnya daripada sirat ini adalah merupakan riwayat daripada Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Seandainya benar riwayat tersebut, maka jarak antara tepi pertama daripada jurang neraka sampai ke seberangnya itu adalah kurang lebih 6,4 atau 6,5 miliar kilometer. Ini luar biasa. Siapa yang bisa membayangkan bisa menyeberang di sana? Kalau dia seperti kecepatan kilat, maka dia akan menyeberang selama 6 jam waktu dunia, kurang lebih 6 jam. Wa minhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karih, ada yang menyeberang bagaikan kecepatan angin yang ribut, angin yang kencang, angin yang bisa menumbangkan pohon, bisa menumbangkan bangunan-bangunan, ya. Ini kecepatannya kurang lebih 300 sampai 600 km per jam, ya. Kalau seperti ini, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika manusia menyeberang seperti kecepatan angin ini, maka dia akan sampai ke seberang, ya, melewati bentang daripada sirat tersebut selama 2.500 tahun. 2.500 tahun. Itu waktu kita, waktu dunia. Kalau dihitung dengan waktu akhirat berarti 2,5 hari. Karena satu hari akhirat sama dengan 1.000 tahun dunia. Satu hari akhirat sama dengan 1.000 tahun dunia. Wa minhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang menyeberang bagaikan ka'ajawidil khayli, seperti kuda yang berlari. Kuda yang berlari kecepatannya kurang lebih ka'ajawidil khayli, seperti tadi yang kita jelaskan tadi, kurang lebih 50 km per jam sampai 70 km per jam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika dia seperti itu kecepatannya,
maka sampai ke seberang itu akan menempuh waktu kurang lebih 15.000 tahun. La ilaha illallah. Kita membayangkan kayak itulah kayak apalah 15.000 tahun. 15.000 tahun. Ini bagaimana orang menyeberang, seperti apa cepatnya itu sesuai dengan amalnya. Dan orang yang menyeberang dengan kecepatan kilat ini adalah golongan yang pertama. Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin. Thullatun minal awwalin, sebagian besar dari orang-orang yang pertama kali, golongan pertama, golongan pertama yang pertama-tama kali masuk ke dalam surga. Inilah golongan pertama yang menyeberang dengan kecepatan kilat itu golongan pertama. Thullatun minal awwalin, kebanyakan mereka adalah orang-orang terdahulu pada zaman Nabi, pada zaman tabi'in, pada zaman atba'ut tabi'in, wa qalilum minal akhirin, dan sedikit sekali dari orang-orang yang hidup belakangan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang tersebut, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, amun kecepatan dengan kuda, amun dia menyeberang dengan kecepatan kuda, maka dia menyeberang selama 15.000 tahun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'ajawidil khayli warrikabi, ada yang menyeberang dengan kecepatan onta berlari. Onta berlari kecepatannya kurang lebih 30 km per jam, lebih lambat daripada kuda. Amun seperti itu, maka dia akan menyeberang selama 21.000 tahun. La ilaha illallah. Kita menghadangi pengadilan Allah saja 50.000 tahun. Kemudian kita menghadapi pengadilannya berapa ribu tahun? Tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan kita ditimbang berapa ribu tahun? Ini semuanya, semua daripada manusia. Semua daripada manusia dan juga jin, manusia dan juga jin, semuanya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini sangat sedikit sekali, sangat singkat sekali. Bagaikan musafir yang beristirahat, kata pepatah Arab, bagaikan musafir yang sedang beristirahat. Ya, berapa kita beristirahat? Cuma setengah jam ya, dibandingkan dengan hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan kita. Itulah perbandingan daripada dunia yang sangat-sangat singkat sekali. Tapi ada orang yang mati-matian ya, berkorban untuk dunia ini, naudzubillah min dzalik, sehingga yang merupakan nasibnya, merupakan bagiannya untuk akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjalan ya. Karena yang dihadapi ini, yang dibawa ini api neraka, yang dalamnya 70 tahun batu yang dilempar dari atas ke bawah sampai ke dasarnya selama 70 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70 tahun batu yang dilempar dari atas ke bawah selama 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Bagaimana dalamnya api neraka tersebut, wallahu alam, hanya Allah yang mengetahuinya. Dan apinya berwarna apa api neraka ini? Warna merah kah seperti api kita? Tidak, berwarna hitam. Saking panasnya api neraka, ia memiliki warna hitam kelam. Zalamun ada zalam, gelap di atas segala kegelapan, warnanya hitam. Makanya setiap orang-orang beriman diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, nur, cahaya. Ada yang cahayanya bagikan gunung yang besar di hadapannya sehingga ia pun bisa melihat apa yang ada di hadapannya. Ada yang cahaya bagaikan sebesar pohon, ada yang cahayanya sebesar laki-laki yang berdiri tegak, ada yang cahayanya hanya sebesar jempol kakinya saja, kadang-kadang menyala, kadang-kadang redup, kadang-kadang menyala, kadang-kadang redup. Naudzubillah min dzalik. Inilah cahaya orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika orang-orang menyeberang di sana, malaikat mengatakan kepada orang-orang tersebut, ayyuhal mu'min, wahai orang beriman, asri', segeralah kamu menyeberang, karena sesungguhnya cahayamu itu akan padam. Jadi cahaya yang dimiliki oleh orang beriman itu kalau berlambat dia untuk menyeberangnya, karena kan ketakutan, Mbak. Coba bayangkan, sebuah jembatan yang sangat halus, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, di bawahnya ada api yang menyala-nyala, yang panasnya
70 kali daripada panasnya api di dunia ini. Panasnya api di dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada panasnya api neraka. Kita jangankan seperti itu, kita berjalan di tangga aja, berjalan di atas atap, di atas plafon aja yang di bawahnya ada di atas bangunan, sebuah bangunan, misalnya kita rasa halus peparutan. Bagaimana jika yang di bawah kita ini adalah api neraka? Auzubillahi min dzalik. Dan tidak ada satupun yang selamat kecuali hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kalamul anbiya, perkataan para anbiya ketika itu, kata Nabi, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Semuanya berdiam, ketakutan luar biasa. Bahkan para anbiya pun ketakutan luar biasa. Allahumma sallim sallim. Maka menyeberanglah golongan pertama bagaikan kilat, kemudian golongan kedua bagaikan angin yang kencang, kemudian golongan ketiga, golongan keempat, berikutnya seluruhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang jatuh, ditakdirkan jatuh, maka dia pun jatuh. Ada yang separuh jalan, setengah jalan jatuh. Ada yang 2/3 perjalanan jatuh. Ada yang melangkah sekali langkah lagi sampai ke seberang jatuh. Nauzubillahi min dzalik. Ada yang hanya melangkahkan kaki langsung jatuh, ditarik oleh pengait-pengait yang sangat banyak. La ilaha illallah. Inilah yang akan kita lewati, 15.000 tahun perjalanan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selamatlah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selamat sampai ke seberang. Dan terjatuhlah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk jatuh, yang masih ada tanggungan dosa, yang dosanya perlu dibersihkan, yang perbuatan dosanya perlu dibersihkan di dalam api neraka, maka dia pun terjatuh. Baik itu jatuhnya dengan tergelincir, atau dengan dikait oleh pengait-pengait, atau seperti apa, wallahu a'lam, ya. Ketika sampai di seberang, mereka tertahan di satu tempat yang disebut dengan Al-Qantarah. Al-Qantarah ini juga jembatan antara surga dan neraka. Dia lebih besar, lebih lebar daripada sirat. Sirat. Di situ mereka berkumpul, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tertahan di sana. Tertahan untuk apa? Untuk dibersihkan hati mereka daripada segala dengki, iri terhadap saudara-saudaranya yang sesama diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Maka orang-orang yang di dalam hatinya ada dengki dan juga iri terhadap saudaranya, maka ia dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah membersihkan hatinya tersebut? Allah mengambil kebaikannya kemudian diberikan kepada saudaranya yang dihiriinya tadi. Saudara yang dihiriinya tadi. Ini hisab yang kedua, ataupun qisas yang kedua, yaitu qisas sesama orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan terjadi di Qantarah. Sebelumnya hisab antara sesama manusia secara umum, ya, baik itu manusia yang ditakdirkan masuk ke dalam surga ataupun manusia yang ditakdirkan masuk ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itu mereka semua akan dihisab sebelum, ketika di perhitungan Allah dihisab. Nah, setelah mereka melewati api neraka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesama orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini kembali dihisab, diqisas. Ada kebaikan seseorang maka diberikan kepada orang lain, dan ini akan mempengaruhi tingkat derajat kedudukannya di surga. Tingkat derajat kedudukannya di surga, dan inilah fungsi daripada amal saleh. Kita masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun amal kita
amal yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini menentukan kedudukan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mereka bersih, hatinya bersih, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki, maka mereka pun bersiap-siap digiring oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan mereka pun digiring menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang bau harum surga tersebut tercium selama perjalanan 1500 tahun. La ilaha illallah. 1500 tahun tercium perjalanan surga tersebut. Maka ketika mereka berjalan menuju ke surga Allah, negeri yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, negeri yang dijanjikan untuk orang-orang yang beriman, maka mereka pun mencium bau surga tersebut, mencium bau surga. Subhanallah. Dan yang menyedihkan, tertinggal orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tertinggal di mana? Tertinggal di satu tempat yang disebut dengan Al-A'raf, tempat yang tinggi. Al-A'raf adalah tempat yang tinggi, gunung antara surga dan juga neraka. Mereka tidak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena amalan kebajikannya tidak mencukupi untuk masuk ke dalam surga. Seandainya ia ucapkan di dalam kehidupannya satu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau kalimat tauhid la ilaha illallah, maka niscaya mereka akan masuk ke dalam surga. Tapi antara kebaikan dan keburukan itu sama timbangannya, ya, sehingga mereka pun tertahan di Al-A'raf. Namun akhirnya mereka pun juga akan masuk ke dalam surga, diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun berjalan digiring, seluruh daripada umat Nabi Muhammad yang ditakdirkan masuk ke dalam surga dan selamat daripada sirat, dan juga umat-umat sebelum beliau. Maka berjalanlah mereka digiring menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sampailah mereka di pintu surga. Sampailah mereka di pintu surga. Yang pintunya terdapat, yang lebar pintunya, lebar luas pintunya. Dalam satu riwayat disebutkan 40 tahun perjalanan. Satu pintu daripada pintu surga, ya, satu pintu daripada pintu surga ini lebarnya 40 tahun perjalanan. Ada juga riwayat lain menjelaskan lebarnya pintu surga, besarnya pintu surga itu adalah antara Hajar dan Madinah. Hajar dan Madinah ini, Hajar itu adalah sekarang sebuah provinsi di Arab Saudi, ya, provinsi Al-Ahsa namanya. Jarak antara Madinah dengan Ahsa ini kurang lebih 1000 km. Ini satu pintu. Apakah 1000 km apa 40 tahun? Yang jelas besar, ganal, luar biasa. Satu pintu surga tersebut. Dan ketika itu pintunya tertutup, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hendak masuk tadi tertahan di depan pintu surga. Maka mereka pun kebingungan, mau masuk nggak bisa, mau masuk tidak bisa. Maka mereka meminta kepada para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi pun juga tidak mampu, tidak bisa untuk membuka pintu tersebut. Sampai akhirnya mereka memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membukakan pintu surga tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqaddam. Beliau maju. Maju ke mana? Maju ke depan pintu surga. Lalu beliau yatrukul bab. Beliau pun mengetuk pintu surga tersebut. Jadi kayak di dunia juga diketuk pintu. Karena di sini disebutkan mengetuk pintu, jadi kita mengetuk pintu, ya. Ada bel di sana, ada. Walaupun misalnya kayak di sini bel ada, tapi diketuk. Karena riwayatnya disebutkan yatrukul bab, diketuk pintu. Wah, kayak apa ganalnya kayak 1000 km tadi diketuk, berbunyi aja kah itu nah? Kan kira kita kan seperti itu. Nah, ini kita jadi banyak sesuatu yang tidak masuk di akal kita, ya.
yang hanya bisa difahami dengan keyakinan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pintu yang ganal seperti itu kalau diketok berbunyi juga kah itu? Kan pintunya nang kayak apa kandalnya, nang kayak ganalnya seperti itu pintunya apakah berbunyi juga? Nah, ini Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju dan beliau pun mengetuk pintu. Yaqulu Ridwan, man anta? Maka terdengarlah suara dari dalam surga. Apa suaranya? Man anta? Siapakah kamu? Man anta? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana Muhammadun. Aku adalah Muhammad. Subhanallah. Nabi tidak mengatakan kedudukan beliau, aku adalah Nabi Allah, aku adalah utusan Allah. Tidak. Ini bentuk adab kesopanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membanggakan kedudukan beliau di hadapan malaikat Allah yang menjaga surga. Siapakah dia yang berada di dalam surga tersebut? Dialah malaikat penjaga surga, yaitu malaikat Ridwan alaihi salam. Man anta? Siapakah kamu? Ana Muhammad. Aku adalah Muhammad, kata Rasulullah. Beliau hanya menyebutkan nama beliau. Qala Ridwan, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Ya Muhammad, ya Muhammad, bika umirtu alla aftaha qablaka ahada. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membukakan pintu surga pertama kali kecuali hanya kepada engkau. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fabada'at taftahul abwab, mulailah pintu-pintu yang 8 tersebut terbuka sedikit demi sedikit terbuka. Subhanallah, pintu yang besar luar biasa ini terbuka. Maka bertambahlah harum semerbak daripada surga tersebut. La ilaha illallah. Ada yang namanya pintu salat, ada yang pintu sedekah, ada yang pintu puasa, ada yang dipanggil daripada pintu puasa, itulah babur rayyan. Ada yang dipanggil daripada pintu salat, orang ahli salat maka dipanggil daripada pintu salat. Yang ahli puasa dipanggil daripada pintu puasa. Yang ahli sedekah akan dipanggil daripada pintu sedekah. Yang ahli al-jihad maka dipanggil daripada pintu al-jihad. Ada orang-orang yang dipanggil daripada seluruh pintu surga tersebut. Dialah diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi pintu mau pintu mana, mau pintu ini, mau pintu itu terserah, ya, karena semuanya memanggil dan pintu itu memanggil nama. Pintu-pintu tersebut memanggil nama. Berarti pintu tersebut bisa berbicara? Iya, bisa berbicara. Pintu bisa berbicara. La ilaha illallah. Maka masuklah calon penghuni surga tersebut dengan rombongan-rombongan. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Maka digiringlah calon penghuni surga tersebut masuk ke dalam surga zumara dengan rombongan-rombongan. Subhanallah. Jadi kada serongan-serongan, kada serongan-serongan. Mereka satu rombongan, yang ahli salat satu rombongan, yang ahli sedekah satu rombongan, yang ahli ini satu rombongan. Ada daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di umat terdahulu satu rombongan. La ilaha illallah. Ramainya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lalu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi masuk ke dalam surga, beliau teringat umat beliau yang masih tertinggal di belakang. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang ditakdirkan Allah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ay Rabbi, wahai Rabbku, ummati 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 ummati, ya Rabbku, ummatku ya Rabb, ummatku ya Rabb, ummatku ya Rabb. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah berfirman, ya Muhammad, akhrij min ummatika
man kana fi qalbihi mithqala dinar min iman. Wahai Muhammad, keluarkanlah dari umatmu dari neraka yang di dalam hatinya ada iman, walaupun hanya sebesar 1 dinar, sebesar 1 dinar. Maka dikeluarkanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam neraka, yang sudah di dalam neraka berapa sekian ribu tahun, ya. Jadi jangan menyangka ini sebuah proses yang sebentar. Tidak, ini bukan proses yang sebentar, Pak. Ini proses yang sangatlah lama. Karena tadi kan kita menyeberangnya berapa tahun itu? Bermacam-macam. Ada yang 15.000 tahun, ada yang 1.000 tahun, ada yang 2.500 tahun, ada yang 21 tahun, ada yang bermacam-macam. Masuk ke dalam neraka sekian ribu tahun. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hatinya orang-orang yang diselamatkan tersebut ada 1 dinar daripada iman, sebesar 1 koin dinar daripada iman ada dalam hatinya kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ummati ummati. Masih banyak umat beliau yang disiksa di dalam api neraka. Ya Rabbi ummati ummati, ya Rabbku umatku ya Allah, umatku ya Rabbku umatku ya Allah. Wa akhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana fi qalbihi mithqala nisfi dinar. Wahai Muhammad, keluarkanlah daripada umatmu yang di dalam hatinya ada iman walaupun hanya sebesar 1/2 dinar. Jadi jangan meremehkan dinar, jangan meremehkan dinar. Subhanallah. Kemudian dikeluarkanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hatinya ada 1/2 dinar daripada iman. Kemudian Nabi meminta lagi, ya Rabb ummati masih banyak lagi. Ya Rabb ummati ummati, wahai Rabbku umatku ya Allah. Ya Allah, Rasulullah mengingat kita. Rasulullah mengingat umatnya. Sidin kada mengingat bini Sidin kada mengingat anak Sidin, tidak. Tapi yang Sidin ingat adalah umat beliau. Ya Allah, ya Rabbi, Allahumma salli wa sallim ala Rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbi ummati ya Allah. Maka dikeluar, ya Muhammad akhrij min ummatika man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Wahai Muhammad, kata Allah, keluarkanlah umatmu yang di dalam hatinya ada iman walaupun hanya sebesar biji sawi. Maka dikeluarkanlah kumpulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak daripada pertama dan juga kedua. Para anbiya Allah melihat Nabi memberikan syafaat, maka mereka pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ummati. Jadi setelah Nabi meminta syafaat kepada Allah, baru para nabi-nabi sebelum beliau, ya. Nabi-nabi sebelum beliau pun juga memintakan syafaat untuk umatnya. Wal anbiya yashfa'un. Kemudian setelah itu wal malaikatu yashfa'un. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala juga memberikan syafaat. Wal malaikatu yashfa'un wasyuhada yashfa'un. Orang-orang yang mati syahid juga diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Was-salihuna yashfa'un. Orang-orang salih juga memberikan syafaat. Jadi sesama jamaah, amunnya di antara jamaah misalnya, di antara pian ada yang berdahulu masuk ke dalam surga, maka jangan lupakan kami ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Was-salihun yashfa'un. Dan anak kecil anak kecil yang meninggal sebelum akil balik juga akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Was-siyamu yashfa'. Puasa akan memberikan syafaat. Was-salatu, dalam riwayat disebutkan was-salatu tashfa'. Salatnya juga akan memberikan syafaat. Wal Qur'anu yashfa'. Dan Al-Quran juga memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Maka ketika seluruhnya memberikan syafaat, maka Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wal baqi syafa'atu arhamur rahimin.
yang tersisa adalah syafaatku, ujar Allah Subhanahu wa taala. Fayaqbidullahu taala qabdatan finnar, maka Allah Subhanahu wa taala menggenggam dengan genggamannya ke dalam api neraka, lalu mengeluarkan jumlah yang sangat banyak daripada manusia-manusia yang berada di neraka. Orang-orang yang tidak mengenal kebaikan sama sekali, namun di dalam hatinya ada kalimat tauhid, belum pernah melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, melakukan amal saleh, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syafa'atu arhamur rahimin, dan ini adalah merupakan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pun dilemparkan ke satu sungai antara surga dan juga neraka yang disebut dengan Nahrul Haya. Surga sungai kehidupan. Lalu ketika dia dilemparkan ke dalam sungai tersebut, maka tumbuhlah tubuhnya seperti bagaikan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari tanah, ya, yang tadinya hitam, ya, hitam berubah menjadi putih, bersih, dan dia pun diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tertinggal adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini kalau kita berpandang jam 12 sampai jam 12 sudah tuntung nih. Namun kita sambung bagaimanakah proses orang-orang masuk ke dalam surga, bagaimanakah ekspresi daripada hamba-hamba Allah ketika mereka masuk ke dalam surga, apa yang mereka terima ketika pertama kali masuk ke dalam surga, apa yang mereka dapatkan ketika mereka pertama kali masuk ke dalam istana mereka di surga tersebut. Subhanallah, ini sangat panjang kisahnya. Namun kita sambung sampai jam 12 karena tuntung ini insyaallah akan kita sambung bulan depan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.